Halo, perkenalkan saya Johannes Pandey dari 11 IPA 6. Kali ini saya akan menjelaskan materi terakhir dari pelajaran fisika kelas 11 yaitu pemanasan global. Pertama, kita perlu tahu apa itu pemanasan global. Seperti yang kita tahu, suhu udara di bumi itu bertambah panas dari tahun ke tahun. Nah, hal ini itu disebabkan karena adanya pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah suatu kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Lalu kita mencari tahu apa sih penyebabnya dari dari pemanasan global. Pertama, efek rumah kaca. Efek rumah kaca sebenarnya berfungsi untuk menghangatkan suhu di bumi sehingga makhluk hidup dapat bertahan hidup. Namun, karena saat ini gas-gas penyebab efek rumah kaca yaitu karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan masih banyak yang lagi itu saat ini bertambah banyak sehingga efek rumah kaca mengalami peningkatan intensitasnya. Hal ini menyebabkan suhu bumi mengalami kenaikan sehingga terjadilah pemanasan global. Lalu yang kedua, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Namun lapisan ozon saat ini sudah menipis. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan air conditioner atau AC. Pada AC terdapat gas yang bernama freon, dan freon ini dapat merusak lapisan ozon. Jika lapisan ozon rusak, maka manusia akan terkena penyakit kanker kulit, katarak, dan lain-lain. Lalu, yang ketiga, emisi karbon. Emisi karbon merupakan gas-gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon. Faktor utama penghasil emisi karbon adalah polusi udara. Polusi udara ini bisa berasal dari asap pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah atau kayu, dan masih banyak yang lain. Emisi karbon dapat menyebabkan dampak besar seperti perubahan iklim yang tidak menentu. Hal ini dapat mengakibatkan banjir, kekeringan yang bisa menghasilkan atau menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, jika dibiarkan terus-menerus, emisi karbon dapat mengakibatkan kenaikan suhu udara. Nah, kenaikan suhu udara inilah yang menyebabkan pemanasan global. Setelah kita mengetahui penyebabnya, maka mari kita akan mencari tahu dampak dari pemanasan global. Pertama, terjadinya perubahan habitat. Pemanasan global dapat menyebabkan tumbuhan dan hewan mengalami kesulitan untuk bertahan di habitatnya. Contohnya, burung kutub yang sulit bertahan, yang mulai terganggu karena es di kutub atau Antartika itu sudah mulai mencair. Gangguan di kehidupan laut. Pemanasan global menyebabkan suhu laut meningkat. Hal ini berdampak pada ekosistem laut. Salah satunya batu karang. Batu karang itu hidup dengan memakan ganggang. Jika suhu air meningkat, membuat batu karang akan melepaskan ganggang. Hal ini dapat menyebabkan batu karang menjadi mati. Selanjutnya, gangguan cuaca dan iklim. Pemanasan global dapat menyebabkan perubahan cuaca yang ekstrim. Perubahan cuaca ini menyebabkan berbagai dampak seperti musim hujan dan musim kemarau yang berkepanjangan. Musim hujan yang berkepanjangan dapat menyebabkan kebanjiran seperti yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia dalam beberapa waktu yang lalu. Musim kemarau yang berkepanjangan dapat menyebabkan kekeringan dan petani pun tidak mendapatkan hasil panen. Yang kedua, meningkatnya permukaan air laut. Pemanasan global menyebabkan volume air meningkat karena es di Antartika mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika es di Antartika terus-menerus mencair, maka lama-lamaan daratan akan tenggelam oleh air.
terakhir itu upaya mengurangi pemanasan global. Pertama, yang pasti reboisasi. Seperti yang kita tahu, hutan merupakan lahan penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida. Oleh sebab itu, reboisasi hutan yang gundul harus dilakukan. Yang kedua, itu menghentikan penebangan liar. Dan yang terakhir, untuk kota-kota padat, harus adanya pembuatan hutan kota, sehingga tidak terlalu membebani. Hutan kota ini bisa membantu mengurangi pemanasan global dalam kota-kota padat. Dan untuk di lingkungan rumah, kita bisa menanam pohon atau bunga di dalam pot untuk mengurangi pemanasan global. Lalu yang kedua, menggunakan energi alternatif. Energi yang biasanya kita gunakan saat ini adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Penggunaan ini bisa mengeluarkan atau menghasilkan CO2 yang memicu meningkatnya emisi karbon. Seperti tadi yang kita sudah lihat atau sudah kita baca, emisi karbon itu dapat menyebabkan pemanasan global. Karena itu kita harus menggunakan energi alternatif untuk mengurangi pemanasan global seperti energi nuklir, energi biomasa, energi matahari dan panas bumi, dan lain-lainnya. Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ada salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.